يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan dengan nikmat iman dan Islam mudah-mudahan kita nanti di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada surat Al-An'am ayat yang ke-63 ya. Silakan dibuka ayat yang ke-63 dari surat Al-An'am. Udah ketemu Pak ya? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr atau kita lanjutkan. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم Ada tanda wakaf? Nggak ada. Kita ulang lagi. Au min tahti arjulikum au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Saya ulangi lagi. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr ila akhir ayah. Qul, katakan hai Muhammad, man yunajjikum, siapa yang telah menyelamatkan kalian, min zulumatil barri, min dari zulumat. Kata-kata zulumat sepertinya kegelapan, tapi maksudnya adalah bahaya. Siapa yang menyelamatkan kalian min zulumatil barri, dari bahaya yang ada di darat. Al barri, daratan, wal bahri, dan bahaya yang ada di lautan. Al bahar, bahari itu kan, itu laut. Tad'unahu, kalian telah berdoa kepadanya, tadarruan, dengan cara yang keras, wa khufyatan, dan cara yang pelan. Jadi apakah maksudnya yang menyelamatkan kalian di daratan, di lautan, itu yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya dengan cara yang keras atau yang pelan? La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
La in anjana, sungguh jika Dia menyelamatkan kita min hadhihi, dari ini, lanakunanna, niscaya kami sungguh akan menjadi minasyakirin, termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Kul, katakan Muhammad, Allahu yunajjikum minha, Allah lah yang telah menyelamatkan kalian, minha, darinya, maksudnya dari zulumatil barri wal bahar, dari bahaya di darat dan di laut. Wa min kulli karbin, dan dari setiap hal yang membahayakan. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusyrikun, kalian berbuat syirik. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Katakan hai Muhammad, huwal qadir, dialah Allah al-qadir, yang maha kuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban, untuk Allah kirimkan, alaikum, atas kalian, adzaban, azab, siksa, min fauqikum, dari sebelah atas kalian. Jadi siksanya turun dari sebelah atas. Au min tahti arjulikum, atau siksanya itu turun dari tahti arjulikum, dari bawah kaki kalian, di bumi maksudnya. Di bawah kaki kita siapa? Di bawah kaki kita itu apa? Bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dari atas kita, dari atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, atau dari bawah kaki kalian. Aw yalbisakum syi'an, atau yalbisakum, Allah campur adukan kalian, syi'an, dengan berbagai macam golongan. Jadi kita dicampur adukan dengan golongan-golongan yang begitu banyak. Wa yudiku ba'dukum ba'sa ba'd, dan sebagian mereka merasakan bagaimana golongan-golongan tersebut terjadi perdebatan, konflik sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dengan banyaknya golongan, maka akan terjadi konflik, perdebatan. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Undur, perhatikanlah olehmu, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami jelaskan ayat-ayat, ayat-ayat la'allahum yafqahun, agar mereka mau memahami ayat-ayat tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah ayat sebelumnya kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tidur. Yang disebut tidur pertama itu disebut apa? Mati. Ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu apa? Tidur. Mati besar adalah kematian, ketika dicabut ruh kita oleh malaikat maut. Kemudian setelah itu kita dikembalikan kepada Allah SWT. Kemudian di akhirat kita akan dihisab, akan diperhitungkan semua amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah asraul hisab. Allah adalah yang maha cepat hisabnya, perhitungannya. Kemudian masuk kepada ayat di surat Al-An'am ayat yang ke-63. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan karunia kepada hambanya. Apa karunianya? Fi injaihi, di dalam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya saat terjadi
bencana yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Terjadi bencana ketika apa? Di lautan atau di daratan dan di lautan. Yakni pada saat dimana seseorang ketika terjadi bencana di laut atau di darat, mereka bingung. Biasanya kita kan kalau terjadi bencana di darat, di laut, itu bingung. Itu apa? Bingung. Ini gimana cara menyelamatkan kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana tersebut di lautan karena begitu angin berhembus dengan kencang. Biasanya di laut itu anginnya kencang. Sehingga akan terjadi ombak yang dahsyat dengan angin yang kencang dan ombak yang dahsyat. Kemudian di daratan. Nah, pada saat itu ketika kita menghadapi bencana tersebut, mereka, kata Allah SWT, ketika orang menghadapi bencana tersebut, saat itu mereka berdoa hanya kepada Allah. Baru ingat Allah SWT pada saat itu. Yufarriduna du'a. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah saja. Dan mereka tidak menyekutukannya. Sebagaimana ayat lain mengatakan wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila bencana menimpa kalian di laut, maka hilanglah yang kalian doakan, yang kalian berdoa kecuali hanya pada Allah. Hilang yang kalian berdoa kecuali hanya pada Allah. Artinya apa? Biasanya orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menghadapi bencana baru dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kalau kita lihat ada orang yang disebut dengan ateis. Ateis itu apa? Orang yang tidak bertuhan. Pada akhirnya ketika dia menghadapi sebuah bencana, baik di daratan maupun di lautan, maka tetap dia akan mengatakan, oh my God. Oh my God. Ya. Wahai Tuhanku. Dia mencari Tuhan. Kenapa? Karena secara fitrah manusia, bahwa manusia itu meyakini adanya Sang Pencipta. Dan yang Sang Pencipta ini adalah yang maha segala-galanya. Ya. Secara fitrah manusia itu apa? Meyakini adanya Sang Pencipta. Kenapa? Karena langit dan bumi, alam, makhluk itu tidaklah dia berdiri dengan sendirinya. Tidaklah dia ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Ya. Pasti ada yang menciptakan. Bagi kita seorang muslim akan mengatakan bahwa yang menciptakan alam jagat raya ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi bagi mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan God. Allah, Tuhan. Mereka mengatakan apa? Tuhan. Artinya mereka tetap meyakini adanya apa? Tuhan. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, ketika mereka menghadapi bencana, pada akhirnya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang hanya bisa menyelamatkan mereka. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan. Maksudnya kita bisa jalan di lautan dan di daratan bukan berarti kita jalan di atas air, bukan. Kalau di lautan apa? Di air itu kita tentu pakai apa? Kapal, perahu, atau pakai apa? Bahtera, atau juga pakai apa namanya yang disebut dengan apa? Tahu gak? Kalau orang Betawi itu ada yang namanya apa? Eretan. Tahu gak eretan? Eretan itu dari bambu. Jalannya getek. Getek atau eretan gitu ya. Itu di dalam otista masih ada itu. Namanya eretan atau getek gitu ya.
Ya, artinya bukan kita jalan di atas apa? Bukan, maksudnya apa? Kita bisa jalan di atas apa? Air, ya, dengan bahtera, kapal, perahu dan sebagainya. Kita juga bisa berjalan di darat. Ya, apalagi di darat. Emang tempat kita. Dengan kencang, ya kalau dengan kencang berarti dengan apa? Kendaraan. Gitu. Atau kita bisa berjalan di udara. Bukan berarti kita bisa terbang, tapi apa? Dengan pesawat, kan gitu. Nah, itu semuanya disebutkan oleh Allah SWT. Huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjalankan kalian di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga apabila kalian berada di atas bahtera, di atas kapal, wajaraina bihim birihin thayyibah, lalu kapal itu berjalan di atas apa? Lautan tadi, birihin thayyibah, dengan hembusan angin yang bagus, wa farihu biha, dan mereka pun senang. Kenapa? Anginnya bagus, sehingga kapal yang ada di laut pun jalannya enak, tenang gitu. Kemudian ja'at harihun asifun, datanglah pada saat itu rihun asifun, angin topan yang begitu besar. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datang juga kepada mereka ombak dari setiap penjuru. Yang namanya ombak kan apa? Ketika ada kapal kan di mana aja apa? Terjadi ombak di situ kan. Jadi mereka dikelilingi ombak. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira bahwa mereka sudah dikepung dengan bencana tersebut. Kemudian da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka pun baru ingat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT mengatakan, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jika engkau kami selamatkan, kata Allah SWT, jika engkau kami selamatkan nih dari hal ini, lanakunanna minasyakirin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Jadi ketika diselamatkan mereka menjadi apa? Orang-orang yang bersyukur. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kadang-kadang manusia kalau giliran lagi senang, lagi enjoy itu, lagi happy, kadang mereka suka lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala atau lupa kepada yang memberikan nikmat. Tapi ketika nikmatnya dicabut, lalu mereka dalam kesedihan, baru dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senang, lupa untuk berdoa. Biasanya orang yang paling banyak berdoa lagi senang apa lagi susah? Lagi susah kan ya? Rata-rata. Kalau lagi senang mereka akan mengatakan, mau ngapain kita berdoa, udah dapat nikmat kan gitu, udah lagi senang. Tapi giliran lagi susah baru diingat Allah Subhanahu wa taala, baru kita berdoa. Padahal kita diperintahkan kapan saja kita berdoa, baik dalam susah maupun dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan bahagia, atau dalam keadaan senang, kapan saja. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cuman dalam keadaan apa? Sedih, dalam keadaan susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada saat lagi senang, lagi enjoy, lagi happy, lagi bahagia, dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diperintahkan kapan saja berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Karena kata Rasulullah SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya bahwa ketika kita sedang berdoa, ketika itu kita sedang berdoa, sedang beribadah. Ya. Ketika kita sedang berdoa, saat itu kita sedang beribadah, maksud saya. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, orang yang diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat menjadi seorang nabi, seorang rasul, nikmat diberikan kerajaan, nikmat di mana jin-jin tunduk padanya, nikmat dia banyak pengikutnya, angin bisa dikendalikan oleh dia. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah SWT. Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan berdoa kapan saja.
Jangan sampai pada saat lagi sedih baru minta doa kepada Allah SWT. Tapi kalau lagi senang, lupa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada mereka yang kadang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilir riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahun ma'allahi ta'ala amma yusyrikun. Apakah siapa yang memberikan kalian petunjuk yang menyelamatkan kalian pada saat kalian dalam kegelapan di lautan dan di daratan dan di lautan? Siapa yang memberikan kita petunjuk di daratan dan di lautan? Dan siapa yang mengirimkan ar-riyah, angin? Kira-kira yang mengirimkan angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Busyram baina yaday rahmatih. Sebagai kabar gembira di mana di situ datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. A ilahun ma'allahi ta'ala. Apakah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang pantas disembah. Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita minta kepadanya. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada pohon-pohon besar. Bukan kepada batu-batu besar, bukan kepada lautan, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakan, siapa yang menyelamatkan kalian dari kesulitan yang ada di daratan, bencana yang ada di daratan dan di lautan? Kalian yang berdoa kepadanya dengan keras dan khufyah, pelan. Apakah yang kalian berdoa kepadanya maksudnya? Yang kalian berdoa kepadanya dengan keras dan pelan. Maksudnya Allah mempertanyakan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kalian minta kepadanya. Kenapa? Karena dialah yang menyelamatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menyelamatkan apa? Mereka. Jamaah sekalian, katakan Allahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakan, hai Muhammad, Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana-bencana tersebut, baik di daratan maupun di lautan. Allah. Maka ketika kita datang, ketika kita berjalan di atas air, naik kapal, terjadi apa? Sesuatu yang menakutkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada dewa laut, bukan. Atau bukan kepada penunggu laut. Bukan kepada apa? Penunggu laut, bukan kepada dewa laut. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita. Wa min kulli karbin, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyelamatkan kalian dari kesulitan. Summa antum ba'da dzalika tusyrikun. Kemudian setelah itu kalian menyekutukan Allah. Udah ditolongin, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang menurunkan atas kalian azab. Jadi yang menurunkan azab itu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah Subhanahu wa taala turunkan azab? Min fawqikum, dari atas. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dari atas. Allah turunkan azab kepada kaum Lut dengan diturunkannya hujan batu. Allah Subhanahu wa taala turunkan kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya angin dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga turunkan
au min tahti arjulikum, atau dari sebelah di bawah kaki kalian. Banjir, gempa, itu kan di bawah kaki kita. Kalau hujan itu dari apa? Dari atas hujan. Hujan dari atas, hujan batu, hujan air, ya, angin itu dari apa? Angin yang besar itu dari atas. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga turunkan hujan dari bawah, maksudnya apa? Turunkan bencana, adab dari bawah apa? Yaitu gempa. Sebagaimana Allah SWT turunkan adab kepada kaum Lut. Allah gulingkan buminya yang atas, faja'alna 'aliyaha safilah. Kami jadikan bumi yang di atas menjadi bumi di bawah, dibalik, dan bumi yang di bawah menjadi bumi yang di atas, dibalik oleh Allah SWT. Itu siksa dari adab dari bawah. Au yalbisakum, au yalbisakum syi'a, atau Allah campur adukan kalian syi'an. Syi'an, apa syi'an? Golongan-golongan di mana banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang terjadilah konflik di antara mereka. Itu bagian dari apa? Adab Allah SWT juga. Sehingga sulit untuk bersatu. Kelompok yang suatu konflik dengan yang lain, ya. Wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd, dan sebagian mereka pun merasakan, sebagian kalian merasakan bagaimana bentrok dengan kelompok yang lain. Susah untuk apa? Bersatu. Ini jamaah sekalian. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Allah lah yang menurunkan adab dari sebelah bawah atau dari sebelah atas, kemudian dari sebelah bawah, kemudian diiringi dengan kalimat kul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban. Katakanlah dialah yang maha kuasa untuk menurunkan adab, ya. Allah yang maha kuasa untuk menurunkan adab. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra atau Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu pas surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri. Rabb kalianlah yang menjalankan kapal kalian di laut. Yang menjalankan kapal kita di laut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Litabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia Allah. Jadi kita bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di laut. Di samping kita mencari karunia Allah di apa? Di darat. Kita juga bisa mencari karunia Allah di laut. Dengan kita gali bagaimana apa? Lautan ada ikan-ikannya, ada perhiasan-perhiasannya dan sebagainya. Itu apa? Kenapa? Innahu kana bikum rahimah. Karena Allah SWT apa? Maha penyayang. Allah SWT Pak Maha penyayang. Jamaah sekalian, nah ketika Allah turunkan adab kepada kalian, baik yang turun dari atas kita atau yang muncul dari sebelah kaki kita, ya, di bawah kaki kita, maka di sini ada sebuah hadis yang disampaikan dalam riwayat yang sahih, di mana disebutkan qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Menurut satu riwayat bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin, di mana mereka diturunkan adab oleh Allah SWT dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Ada juga dalam riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa ufiya anhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala maafkan umat Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya,
Ketika turun ayat ini, hadis yang disampaikan dalam riwayat Jabir dari bin Abdullah, ketika turun ayat ini yaitu Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakanlah dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan atas kalian azab dari sebelah atas kalian. Maka kata Rasulullah SAW, a'udzu biwajhika, ya Allah aku berlindung dengan zat-Mu. Artinya dengan turunnya azab itu apa? Rasulullah SAW apa? Berlindung. Au min tahti arjulikum, atau dari sebelah bawah kaki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'udzu biwajhika, aku berlindung juga dari azab yang turun, yang apa? Yang muncul dari bawah kaki. Jadi dua-duanya Rasulullah apa? Berlindung. Baik azab yang turun dari apa? Atas maupun azab yang dari bawah kaki kita. Kemudian awyal bisakum syi'an, atau kalian dicampur adukan oleh Allah SWT dengan banyaknya golongan-golongan yang masing-masing kalian saling bentrok, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, hadhihi ahwan au aisar, ini lebih mudah daripada yang dua tadi. Artinya terjadi bentrokan ini lebih mudah, masih bisa apa? Diluruskan itu. Tapi kalau yang dua tadi, ketika turun azab Allah SWT, kita tidak bisa apa? Lari kemana-mana. Baik yang turun dari langit maupun apa? Yang dari bumi. Tapi ketika terjadi bentrok, konflik, masih bisa didamaikan, masih bisa disatukan. Ini apa? Kata Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan, ketika yang pertama maka Rasulullah mengatakan a'udzu billahi min dzalik. Kalau tadi a'udzu biwajhika. Kalau yang ini a'udzu billahi min dzalik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hal itu, dari turunnya azab sebelah atas. Kemudian au min tahti arjulikum, atau yang di sebelah bawah kaki. Maka kata Rasulullah SAW, a'udzu billahi min dzalik, aku berlindung dari itu juga. Au yalbisakum syi'a, atau Allah campur adukan kalian dengan banyaknya golongan-golongan, kelompok-kelompok. Maka kata Rasulullah, hadza aisar, ini lebih mudah. Walawis ta'adahu la'anahu, dan kalaulah dia minta perlindungan kepada Allah dengan yang tadi au yalbisakum syi'a, banyaknya golongan-golongan, kalau mereka berlindung pada Allah, la'anahu, niscaya Allah akan menolongnya. Jadi kalau mereka berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya golongan, terjadi konflik, bentrokan, dia minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, la'anahu, niscaya Allah akan apa? Menolongnya. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan, disebutkan dalam sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad, di mana disebutkan aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW, hatta mararna 'alal masjid Bani Muawiyah, sehingga kami melewati masjid yang namanya Masjid Bani Muawiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid tersebut. Fa shalla raka'ataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Yang disebut dengan salat apa? Tahiyatul masjid. Fa shallaina ma'ahu, kemudian kami pun salat bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bermunajat kepada Allah Rabbi Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang begitu panjang. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, sa'altu Rabbi salasan, sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Kata Rasulullah, aku minta kepada Rabbku 3 hal. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Yang pertama, sa'altuhu, aku minta kepada Allah alla yuhlika ummati, agar Allah tidak menjadikan umatku itu al-gharq, tenggelam. Jadi apa? Agar Allah tidak menenggelamkan umatku. Fa'ataniha, kemudian Allah memberikannya, mengabulkannya. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bis-sanah, dan aku minta kepada Allah agar tidak memberikan bencana kepada umatku dengan paceklik. Fa'ataniha, kemudian Allah memberikannya. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'ahwa, dan aku minta kepada Allah SWT
agar Allah tidak jadikan terjadinya konflik di antara mereka, terjadinya apa? Perdebatan di antara mereka, pamana'aha, kemudian Allah tidak mengabulkannya. Jadi dari tiga permintaan Rasulullah SAW, ya, satu yang tidak dikabulkan. Yang pertama, agar Allah tidak tenggelamkan umatnya, dan itu Allah berikan, Allah kabulkan. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan bencana paceklik, dan itu Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Turunkan. Tapi yang ketiga, agar jangan sampai umat itu apa? Bentrok. Banyaknya golongan, kelompok sono, kelompok sini, yang semuanya ngaku apa? Umat demi umat. Lalu mereka apa? Bentrok. Itu Allah apa? Tidak kabulkan. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Rasulullah sangat cinta pada kita agar kita selalu bersatu, jangan sampai konflik. Tapi ini bisa didamaikan dengan cara kita bersatu. Kita apa? Bersatu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, kapanpun, baik dalam kondisi sedih, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, dimanapun, di daratan, di lautan, dan di udara, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir. Kenapa? Karena ketika kita di darat mengendarai kendaraan, di laut juga begitu, di udara juga begitu, kita sedang safar. Sehingga perbanyaklah kita berzikir saat kita safar. Perbanyaklah berdoa, karena salah satu yang dikabulkan doa seorang hamba itu adalah pada saat dia bersafar. Jadi safar itu Allah kabulkan doanya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.